Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Kali ini Bu Ella akan masih membahas bentuk-bentuk pecahan. Tetapi yang kita fokuskan pada video kali ini yaitu pecahan dalam bentuk desimal dan juga pecahan dalam bentuk persen. Yang pertama dibahas yaitu pecahan desimal. Dalam pecahan desimal ada dua bentuk yang akan kita bahas. Yang pertama, pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa, dan juga pecahan biasa diubah menjadi bentuk pecahan desimal. Sekarang kita lihat dalam contoh, di situ ada beberapa bilangan desimal, yaitu 0,25, 0,18 sampai yang paling bawah yaitu 635,89. Kelima bilangan ini merupakan bentuk pecahan desimal dan semuanya memiliki dua angka di belakang koma. Kita lihat contoh bilangan yang pertama, 0,25. Ketika dua angka di belakang koma, maka bentuk pecahan biasanya penyebutnya itu pasti 100. Maka kita tuliskan dulu per 100. Atasnya angka yang mana, Bu? Atasnya angka selain 0. Jadi yang selain 0 berapa? 25. Maka 0,25 bentuk pecahan biasanya yaitu 25 per 100. Namun di situ masih bisa disederhanakan lagi. Ternyata sama-sama dibagi 25. 25 atau pembilangnya dibagi 25, 100 atau penyebutnya juga dibagi 25. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Maka bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 0,25 yaitu 1 per 4. Hal tersebut berlaku juga untuk 0,18, 1,35 hingga 635,89. Semuanya memiliki penyebut 100. Dan angka pembilangnya itu semua angkanya selain 0. Seperti 15,37. Maka bentuk pecahan biasanya yaitu 1537 per 100. Seperti pada video Bu Ella sebelumnya, jika kalian menemui tidak dua angka di belakang koma tetapi satu angka di belakang koma, maka penyebutnya bukan 100 tetapi 10. Lagi, jika kalian menemui pecahan desimal 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya bukan 10 atau 100 tetapi 1000. Itu berlaku setiap kelipatannya. Kalau 4 angka di belakang koma berarti penyebutnya 10.000. Kalau 5 angka di belakang koma berarti penyebutnya 100.000. Setelah kalian mengetahui cara merubah pecahan desimal ke pecahan biasa, sekarang yang perlu kalian perhatikan juga adalah bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jika pecahan biasa ingin diubah menjadi pecahan desimal, maka poin paling penting adalah mengubah penyebutnya. Mengubah penyebutnya ke puluhan dengan 0 terdekat. 10, 100, 1000, 10.000. Jadi, jika penyebutnya belum 10, 100, 1000 atau kelipatan 0 yang lain, maka penyebut itu harus dirubah. Seperti yang terlihat pada contoh, di situ angka yang pertama yaitu 1 per 2. 2 bukan bagian dari 10, 100, 1000, bahkan 10.000. Maka kita harus mengubah penyebut tersebut ke pecahan puluhan terdekat. 2 lebih dekat ke 10 apa 100? Benar, 10. Maka kita coba bagaimana angka 2 ini bisa menjadi 10? Kali berapa kira-kira? Benar, kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Ingat, penyebut dikalikan 5, pembilang juga dikalikan 5. Maka 1 kali 5 per 2 kali 5. Hasilnya
1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Hasilnya 5/10. Jika pernya atau penyebutnya 10, berarti berapa angka di belakang koma? 1. Dan angka itu yang mana? 5-nya. Maka bentuk pecahan desimal dari 5/10 adalah 0,5. Setelah itu kita lihat contoh yang kedua. 3/5. Cara yang lebih mudah juga ketika kalian akan mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal yaitu kalian lihat penyebutnya 5. Kita lihat puluhan terdekat 10. 10 bagi 5 bisa? Bisa. Berapa hasilnya? 2. Maka 5 harus dikalikan 2 agar menjadi 10. Dan harus selalu diingat, kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Hasilnya yaitu 3 kali 2 per 5 kali 2. Sama dengan 6/10. Hasilnya, bentuk pecahan desimalnya yaitu berapa angka di belakang koma? 1. 0,6. Kemudian kalian lihat lagi, bilangan yang ketiga. 3/4. Kalian cek, 10 bagi 4 utuh apa enggak? Tidak utuh. Maka cari bentuk puluhan yang kedua atau ratusan berarti setelah puluhan ya. 100. 100 bagi 4 bisa? Bisa. Berapa hasilnya? 25. Maka 4 harus dikalikan 25 agar menjadi 100. Kalau penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. Hasilnya 3 kali 25 per 4 kali 25. Sama dengan 75/100. Bentuk desimalnya 0,75. Kenapa? Karena 100 berarti 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, kalian lihat bilangan pecahan biasa terakhir yang akan diubah menjadi desimal. Berapa? 5/8. Kalian cek lagi. 10 dibagi 8? Belum bisa atau tidak utuh. 100 dibagi 8? Juga tidak utuh. 1000 bagi 8? Coba dihitung. 125. 8 perlu dikalikan 125 agar menjadi 1000. Maka ketika penyebutnya dikalikan 125, pembilangnya juga dikalikan 125. Maka hasilnya 5 kali 125 per 8 kali 125. Sama dengan 625/1000. Berapa nolnya di situ? 3. Maka hasilnya 3 angka di belakang koma. Berarti menjadi 0,625. Setelah selesai dengan bentuk pecahan desimal, kita beralih ke bentuk pecahan dalam persen. Ingat, persen berarti per 100. Jadi yang dibahas dalam bentuk pecahan dalam persen adalah bilangan pecahan biasa yang penyebutnya 100. Ada 2 hal yang juga kita akan bahas yaitu dari bentuk persen ke bentuk pecahan biasa maupun sebaliknya. Oke, sekarang lihat pada contoh. Di situ tertulis 5%, 7%, 10%. Maka ini yang dinamakan bentuk persen. Kemudian lihat angka yang pertama 5%. Berarti bentuk pecahan biasanya yaitu 5/100. Kalau mau disederhanakan lagi bagaimana Bu? Boleh sekali. Jadi sebenarnya ketika bentuk persen diubah ke pecahan biasa, tidak perlu dicari bentuk pecahan paling sederhananya. Tetapi kalau kalian mau mencari, dipersilahkan. Jadi ketika 10% misalnya, 10/100, kalian mau sederhanakan lagi dengan dibagi sama-sama 10. 10 dibagi 10, 100-nya juga di 10, diperbolehkan. Tetapi ketika dalam soal perintahnya yaitu
Ubahlah bentuk persen menjadi pecahan biasa, 10/100 sudah cukup. Setelah mengetahui cara mengubah persen ke pecahan biasa, maka selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Dapat dilihat pada contoh 1/4. Kalian harus mengubah 4 itu menjadi penyebut 100. Caranya gimana? 100 bagi dengan 4. Berapa hasilnya? 25. Maka penyebut dikalikan 25, atas atau pembilang juga dikalikan 25. Hasilnya 1 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 25/100 atau 25%. Kemudian bilangan yang kedua, 8/10. 10 bagaimana bisa menjadi 100? 100 bagi dulu dengan 10. Berapa hasilnya? 10. Maka penyebut dikalikan 10, pembilang juga dikalikan 10. Hasilnya 8 kali 10 per 10 kali 10 sama dengan 80/100 atau 80%. Oke, silahkan diulangi lagi videonya jika kalian belum mengerti. Selamat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.